Aksi Solidaritas untuk Munir mendatangi gedung Komnas HAM pada Rabu siang. Warga yang mengklaim 98 hektar lahan belum dibayar memilih untuk bertahan. Dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 ada tugas fungsi Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan manakala ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pasal ini bisa kita kreasi menjadi pasal yang lebih fungsional gitu, dengan mengatur atau menyusun satu metode investigasi atau pendalaman kasus yang lebih profesional. Itu kan terobosan-terobosan di dalam melakukan investigasi yang sebelumnya misalnya belum pernah dilakukan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan-kesimpulan yang juga mungkin publik belum pernah memikirkannya. Istilah unlawful killing misalnya, itu belum sesuatu yang menjadi konsumsi publik. Kita lahirkan itu dengan bukti-bukti yang lebih akurat, lebih valid misalnya, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi unlawful killing dengan rekomendasi-rekomendasi tertentu. Aparat pemerintah pusat, daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak. Hingga memang Komnas HAM ketika membuat terangnya peristiwa, jadi kan Komnas HAM itu kan ketika menangani kasus tidak hanya menyimpulkan ini pelanggaran HAM ataukah tidak, ya, tapi menuju pelanggaran HAM ataukah tidak. Kami akan mengumpulkan semua informasinya, membuat terang peristiwa. Dari terangnya peristiwa menyimpulkan apakah itu ada pelanggaran HAM ataukah tidak, baru kita akan ngomong pelanggaran HAM-nya apa. Itu metode kami untuk membuat terangnya peristiwa, termasuk misalnya rekam jejak komunikasi. Rekam jejak komunikasi juga kami cek. Nah, kayak begini, ini rekam jejak komunikasi, ini rekam jejak komunikasi yang dicek. Jadi siapa dengan siapa melakukan komunikasi, ya, itu akan menentukan sebenarnya keterangan-keterangan yang kita ambil itu apakah keterangan-keterangan yang disampaikan secara benar ataukah tidak. Nah, itu dicek semua. Nah, mekanisme kayak begini memang kami kembangkan 5 tahun terakhir ini. Kenapa? Karena ternyata Komnas HAM tidak hanya diharapkan untuk menentukan ini pelanggaran HAM atau tidak. Lebih jauh dari itu, Komnas HAM dituntut untuk peristiwa ini yang terjadi apa. Karena publik juga punya hak untuk tahu peristiwa ini apa yang sebenarnya terjadi. Dan Komnas HAM memastikan kejahatan-kejahatan pelanggaran hak asasi manusia tidak berulang. Dan salah satu yang penting dari temuan fakta terang benderangnya peristiwa. Ini metode kita bekerja. Jadi persiapan kita kasus ini gimana? Oke. Kasus ini oke. Hanya memang perlu beberapa pembuktian dari saksi ahli sebagai second opinion. Ada 16 peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia yang kami tangani, penyelidikan baru 4. Dari 4 penyelidikan baru itu, 1 ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ke depan memang pertama yang harus kita maksimalkan adalah pengetahuan kita atau pengertian-pengertian tentang konsep pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang merupakan kejahatan yang sangat serius di muka bumi, itu memang harus ditingkatkan di Indonesia. Pada para keluarga korban dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini, sesungguhnya negara berhutang pada mereka. Saatnya sekarang negara melunasinya dengan menegakkan keadilan agar harkat dan martabat semua keluarga korban dan para penyintas ini bisa pulih sebagaimana warga negara biasa lain. Salah satu problem yang dihadapi dalam persoalan hak asasi manusia di Indonesia
adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan. Salah satu kasus yang ada adalah kasus pendirian tempat ibadah yaitu GBI Telogosari di Semarang. GBI Telogosari punya perjalanan panjang sebelum kemudian mereka berdiri, bangunannya berdiri, karena IMB yang diterima itu sudah berumur 23 tahun dan baru diselesaikan 2021. Artinya IMB dari tahun 98 baru selesai 2021. Ada peran Komnas HAM di situ. Dari situ Komnas HAM melihat bahwa upaya yang paling efektif adalah mediasi hak asasi manusia. Kenapa mediasi? Karena bisa mempertemukan semua pihak dalam satu meja begitu, dan kemudian bisa langsung mencurahkan begitu ya, sikap, pendapat, gagasan maupun juga tuntutan dari semua pihak dan didengar oleh pihak lain. GBI Telogosari harus berdiri karena itu adalah hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh negara dan dihormati oleh warga negara. Tapi memang ada beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi supaya GBI Telogosari itu bisa berdiri, dan itu juga menjadi komitmen dari pemerintah kota untuk mempercepat prosesnya dan kemudian menerbitkan kebutuhan-kebutuhan administrasi yang lain. Sampai saat ini GBI Telogosari sudah digunakan, kemudian tidak ada gangguan dan juga tidak ada penolakan dari warga sekitar. Saya kira itu kenapa Telogosari menjadi salah satu tonggak sejarah pemenuhan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan. Saya ucapkan terima kasih buat Komnas HAM yang telah menjembatani atau memfasilitasi adanya pertemuan dengan wali kota maupun pihak gereja dan masyarakat. Dan akhirnya kami menyimpulkan memang terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Terjadi satu proses penggusuran paksa, dan karenanya kami memberikan rekomendasi ke beberapa pihak untuk segera mengkaji ulang kebijakan yang ada, tapi kemudian memastikan rasa aman bagi warga setempat. Proses terus berjalan dan sampai saat ini mereka bisa kembali ke tanahnya. SNP itu menjadi prioritas nasional yang didukung sepenuhnya oleh Bappenas dan oleh Kementerian Keuangan. Tujuan langsung dari SNP adalah memberikan penafsiran, pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas peristiwa HAM yang terjadi di tengah masyarakat. Pemerintah selaku penyelenggara negara semestinya membuat peraturan perundangan. Bagaimana mereka bisa merevisi peraturan-peraturan daerah yang sudah tidak sesuai. Yang paling pokok juga adalah aparat penegak hukum. Bagaimana polisi, jaksa, hakim itu menggunakan SNP sehingga Indonesia tidak sekedar memahami hak asasi manusia sebagai retorik, tetapi Indonesia betul memahami dan menjalankan hak asasi manusia secara substantif. Hasil kesepakatan mediasi itu dengan istilah keputusan mediasi. Di dalam hukum, penggunaan diksi itu bukan hanya sekedar penggunaan, tapi dia mempunyai beyondnya itu, behindnya itu, dia punya alasan hukum. Nah, jadi misalnya nomenklatur keputusan mediasi itu betul-betul ingin diterjemahkan dalam bentuk konkret, maka format pelaksanaan fungsi mediasinya itu bisa di-upgrade lah gitu. Karena mediasi Komnas HAM ini adalah mediasi otoritatif, ya, dimandatkan oleh undang-undang, dan di dalam pengaturan tentang itu disebut hasil kesepakatan itu sebagai keputusan mediasi, maka sebetulnya Komnas HAM itu cara kerjanya bisa agak sedikit lebih tegas. Paling utama itu adalah bahwa pemenuhan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia itu adalah kewajiban konstitusional negara. Maka negara harus hadir dari setiap dugaan pelanggaran hak asasi itu untuk bisa menyelesaikan. Komnas HAM hadir untuk memastikan semua proses tadi bisa diselesaikan secara adil
dan beradab. Tantangan terbesar dari pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia saya kira adalah konflik kepentingan antara negara dan warga negara, di mana seharusnya negara itu wajib memenuhi, melindungi, menghormati hak setiap warga negara seperti yang ada di konstitusi. Bagaimana harkat dan martabat manusia diletakkan pada posisinya, bukan sebagai objek, bukan sebagai pelengkap, tetapi memang sebagai roh dari kehidupan warga negara Indonesia. Di masa datang, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi, Komnas HAM bisa hadir dimanapun dan kapanpun untuk melayani masyarakat.